Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini. Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya. Kita jangan tenggelam dalam itu semua. Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah. Semua hari sangat penting. Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik. Masing-masing kita adalah pemberi informasi. Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline, inilah kabar hari ini. Pemerintah Kota Kendari telah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas mulai 6 September untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah dasar, dan taman kanak-kanak. Sejauh ini pelaksanaan PTM terbatas sekota Kendari itu telah berjalan baik. Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, Makmur, kepada awak media Rabu 15 September 2021. Menurut Makmur, dalam penerapan PTM terbatas, pihaknya membagi 3 kategori sekolah, yakni sekolah kecil dengan jumlah peserta didik di bawah 200, sekolah sedang dengan jumlah peserta didik di bawah 500, dan sekolah besar dengan peserta didik di atas 500. Dalam prosesnya untuk sekolah kecil diizinkan 100% peserta didik ikut. Sementara untuk sekolah sedang 50% dan sekolah besar hanya 30% diizinkan. Sehingga siswa yang belum mengikuti PTM akses pembelajaran masih daring. Itu semua jenjang sudah melaksanakan, tetapi masih kita batasi dengan mengkategorikan sekolah menjadi 3 kategori sekolah, yaitu sekolah kategori kecil, yaitu sekolah yang 200 peserta didiknya ke bawah jumlahnya. Kemudian kategori sedang, yaitu sekolah yang peserta didiknya di bawah 500. Kemudian yang sekolah besar adalah sekolah yang peserta didiknya di atas 500. Nah, inilah yang kita bagi saat pembelajaran tatap muka. Kalau yang sekolah kecil kita izinkan 100% mereka peserta didiknya masuk. Kemudian yang sekolah sedang tadi itu 50%. Kemudian sekolah besar itu sampai 30% saja mereka masuk. Jadi ada pergiliran. Nah, anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas itu tetap diakses pendidikan, akses layanan pendidik pembelajarannya melalui daring. Jadi siapkan sekolah. Kami rapat dengan kepala sekolah. Kami sudah sampaikan beberapa kendala yang kami temukan, antaranya ya ini pengaturan jadwal yang belum dilakukan oleh sekolah sehingga terjadi sedikit miskomunikasi dalam bagaimana pengaturan siswa, terutama siswa tadi yang dibagi menjadi 50% itu tadi. Kadang gurunya tidak siap, siswanya sudah ada. Tetapi di hari ketiga itu sudah berjalan normal. Hanya di hari pertama dan kedua yang memang yang masih mencari pembentukannya, sehingga nanti di hari ketiga sudah bisa kita evaluasi, kita lakukan perbaikan. Alhamdulillah di minggu kedua ini, hari ketiga, hari Rabu ini, laporan-laporan teman-teman sudah berjalan dengan baik. Jumlah sekolah yang melaksanakan PTM terbatas terdiri tingkat SMP sebanyak 41, SD sebanyak 126, dan TK mencapai 23. Hai viewers, subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa, nyalakan loncengnya, like, dan komen. Semuanya itu gratis. Dan akan ada video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Salah satu sekolah yang menerapkan PTM terbatas adalah SDN 85 Kendari. Kepala SDN 85 Kendari Haja Nahadeng mengatakan, selama pelaksanaan PTM terbatas semua sesuai ketentuan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian jam pembelajaran dibatasi dengan peserta masuk pukul 7.30 hingga pukul 10.00. Kemudian yang belum tatap muka pihaknya tetap memberikan materi dengan sistem online atau daring. Ia menambahkan, melihat animo para orang tua dan warga sekolah, sejauh ini responnya sangat positif dan sangat menjaga protokol kesehatan dengan baik. Seperti diketahui, sekolah yang diizinkan untuk menggelar PTM terbatas juga harus memenuhi sejumlah persyaratan. Adapun persyaratan tersebut yaitu sarana prasarana penunjang prokes hingga sertifikasi guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran campuran atau blended learning.
Kalau pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SD 85 Kendari tetap kami laksanakan sesuai skenario yang pembelajaran yang kami buat. Dari kelas 1 sampai kelas 6, sesi pertama semua masuk dari hari Senin, Selasa, Rabu, kemudian sesi 2 hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian walaupun kami laksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, kami tetap mematuhi prokes. Semua bahan-bahan yang dipersiapkan, mulai dari pengukur suhu, anak-anak kami ukur suhunya sebelum masuk ke halaman sekolah. Kemudian suruh mencuci tangan, atur jarak. Kemudian tak lupa juga pakai masker, itu yang paling utama. Alhamdulillah orang tua sangat merespon ini tentang pembelajaran tatap muka. Tetapi ada juga hanya 2 orang yang orang tuanya tidak setuju. Anaknya melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas karena baru-baru orang tuanya yang kena COVID, sehingga anaknya dilarang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Total siswa kami 532. Oke, jadi sistem PTM-nya bagaimana dibagi? Kami bagi 2 sesi. Itulah yang saya jelaskan tadi. Sesi pertama dari hari Senin, Selasa, Rabu. Sesi kedua Kamis, Jumat, Sabtu. Pembelajaran daring tetap. Jadi siswa yang masuk hari Senin, Selasa, Rabu yang sesi 1, yang daring itu yang sesi 2. Begitu aja. Jadi selesai guru memberikan pelajaran secara tatap muka di sekolah, langsung disambung dengan pembelajaran daring yang siswa yang ada di rumah. Harapan kami di SD Negeri 85 Kendari, mudah-mudahan tatap muka secara bukan lagi secara terbatas, tetapi tatap muka sepenuhnya, mudah-mudahan cepat. Dari Kompleks Blok M Bende, Ruang Redaksi Sultra Line mengabarkan untuk Anda.